di rumah sehat-sehat selalu, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Ampuni dosa kami dan nama Yesus. Amin. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa terpaksa harus meninggalkan Taman Eden yang indah itu. Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah yang akan mereka makan. Pada suatu hari, Tuhan menunjukkan kepada Adam dan Hawa bagaimana cara untuk membuat mezbah dan apa yang harus dipersembahkan. Menurut teman-teman, apa yang mezbah itu? Coba kita perhatikan. Kata lain dari mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan. Tapi kenapa ya Adam dan Hawa harus mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan? Ternyata Tuhan mau Adam dan Hawa terus mengingat bahwa nantinya Yesus akan mati untuk menebus manusia dari dosa. Akhirnya mengandunglah Hawa. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak Hawa melahirkan siapa? Nah, lahirnya anak laki-laki dengan pertolongan. Namanya Kain, dan anak yang kedua Habel. Setelah Kain sama Habel jadi bertambah besar, Kain jadi petani dan Habel jadi mengembalakan domba. Habel jadi anak penurut, melakukan perintah-perintah Tuhan. Habel adalah anak yang setia pada Tuhan dan dia sangat mengasihi Tuhan. Tapi Kain ini berbeda, teman-teman. Dia tidak suka melakukan perintah-perintah Tuhan. Kain melakukan sesuka hatinya. Dia tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Pada suatu hari, Kain sama Habel mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan. Habel membuat mezbah. Habel mempersembahkan domba sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Habel melakukan persis seperti Tuhan katakan. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak Kain mempersembahkan apa? Iya, benar sekali. Kain ini makan sayur-sayuran, mengambil buah-buahan, sayur-sayuran. Padahal orang tuanya juga sudah tegur. Kain, kalau kita mau mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan, kita tidak boleh buah-buahan, sayuran, harus domba. Adiknya Habel juga sudah tegur Kain. Kakak, kalau kita mau persembahkan korban persembahan untuk Tuhan, kita tidak boleh sayur-sayuran, buah-buahan, harus domba. Tapi Kain tidak menurut. Akhirnya persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, Kain ini hatinya Kain jadi panas dan mukanya muram. Dia jadi marah sama Tuhan, jadi marah sama adiknya. Kata Tuhan, Kain, Kain, kenapa hatimu panas dan mukanya muram? Bahkan selesai berkata, Kain ini memukul adiknya, bahkan dibunuh. Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan berfirman, Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Kata Kain, aku tak tahu apakah aku penjaga adikku. Kain ini berbohong sama Tuhan, berdusta, karena Kain telah membuat jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan
Pelajaran yang ketiga adalah kita tidak boleh pukul-pukul, marah-marah, cubit-cubit, gigit-gigit. Itu tidak bagus. Tuhan sedih loh melihat kita kalau kita jahat, kalau kita marah-marah, pukul-pukul teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih kecil atau adik-adik kita yang lagi sakit. Harus sayang adiknya, harus saling mengasihi adik, teman-teman. Pelajaran yang keempat adalah kalau mamanya bilang begini, bantu cuci piring. Kita mendengar atau tidak? Harus mendengar, tidak boleh diam-diam. Kan kita ada telinga untuk mendengar. Kalau disuruh berdoa, kita dengar atau tidak? Harus dengar. Teman-teman di rumah, selesai cerita tentang Habel, kita berdoa dulu ya. Pray Bapa yang mudah di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih juga teman-teman di rumah sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berkati teman-teman di rumah bisa melayani kakak kecil dengan cerita Alkitab. Tolong berkati dosa kami dan nama Yesus.